Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Arif. Namanya Gimana Pak siapa? Arif? Fadlan. Iya, Pak. Fadlan. Iya, baru ketemu lagi kita ya, Pak ya. Iya, iya. Gen Z ya? Gen Z saya, Pak. Kelahiran tahun berapa? 2004 saya, Pak. 2004. Sekarang Betul. kuliah. Sekarang kuliah, Pak. Alhamdulillah di kampus UNJ, Pak. UNJ. Universitas Negeri Jakarta, Pak. Universitas Negeri Jakarta. Kemarin ikut demo. Kemarin sih belum, Pak. Belum ikut demo saya, Pak. Kenapa nggak ikut demo? Sibuk kerja, Pak. Kerja Sibuk terus kerja. saya, Pak. Fakultas apa? Fadlan ini. Teknik sipil saya, Pak. Teknik sipil ya, Iya, teknik betul. sipil. Fakultas Oke, teknik. oke. Gen Z ya. Gen Z, Pak. Gen Z. Oke. Yang penting sehat lah, nggak usah ikut demo nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat dan mengikuti tentang perkembangan politik negara ya. Iya, Pak. Oke. Apa menurut Fadlan nih sebagai mahasiswa yang masih study ya Iya, sampai Pak. saat Betul. ini ya? Betul, Pak. Udah semester berapa? Semester akhir sekarang semester 7, Pak. Saya, Pak. Semester 7. Iya, Pak. Oke. Oh ya, kita langsung ke topik ya. Oke, boleh, Pak. Tentang pendapat Gen Z. Heeh. Gen Z yang saat ini melihat pandangan politiknya tentang negara, Oke. ya, tentang Indonesia, Oke. negara yang kita cintai. Pendapat Fadlan sebagai Gen Z yang masih steady saat ini. Mm-mm. Pendapatnya apa? Negara ini terus kan sedang rame ya Iya, betul, Pak. tentang pembubaran DPR dan ada oknum-oknum wakil rakyat di Oke. DPR yang joget-joget. Iya, siapa? Gimana pendapat Gen Z kok nggak ikut demo, terutama itu satu dulu. Oke, Pak. Kenapa saya nggak ikut demo ya, Pak ya? Saya sendiri sekarang lagi kerja, Pak, Oke. di sebuah perusahaan kontraktor ya, Pak ya. Oke. Kontraktor. Mana saya sebagai engineer yang lagi padat banget, Pak, dengan ngurusin proyek. Terus dikejar deadline juga, Pak. Oh. Jadi masih belum bisa turun ke jalan ini, Pak. Oh gitu. Iya, betul. Iya. Masih kuliah tapi sudah bekerja ya. Iya, betul, Pak. Oke. Kuliah masih masih kuliah tapi bekerja. Iya. Oh, keren. Gen Z yang semangat terus ya. Oke, Pak. Terus mengembangkan bidangnya ya di teknik ya. Teknik sipil ya. Iya, betul, Pak. Oke. Lanjut tentang pandangan politik ya, pandangan yang sedang ramai kemarin. Oke, Mas Fadlan. Dari yang saya nggak ikut demo dulu ya, Pak ya. Iya. Tapi di sini walaupun saya nggak ikut demo, tapi ada beberapa dari kampus pergerakan kita yang di UNJ sendiri, dari fakultas saya itu ada pasukan biru, Pak. Pasukan biru itu yang melembagai untuk menyuarakan aspirasi, turun ke jalan gitu. Nah, setiap turun ke jalan itu mereka akan open donasi, Pak, melalui story-nya gitu. Oh gitu, berarti UNJ ya? Iya, UNJ betul, Pak. sendiri kemarin open donasi untuk itu buat beli keperluan kayak misalkan air minum gitu, Pak. di kemarin pas demo untuk menyampaikan aspirasi itu. Berarti di setiap mahasiswa atau yang ada di kelompoknya itu dimintain donasi gitu. Lebih ke Kerelaan sendiri, Pak. Berarti sadar akan nasib negara seperti ini itu, ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang nggak bisa ikut demo, mungkin mereka bisa menyumbangkan lah untuk teman-teman kita yang ikut demo, untuk beli air minum gitu, untuk beli perawatan medis kayak tabung oksigen gitu, Pak. Karena kan di sana juga kita tahu lagi ricuh ya, Pak ya. Gas air mata di mana-mana gitu ya, Pak ya. Nah, itu kan alat-alat medis seperti itu sangat penting untuk menjaga kesehatan teman-teman kita juga yang turun ke jalan gitu, Pak. Gitu, seperti itu, Pak. Nah, yang kedua ini kita bahas tentang DPR yang lagi joget-joget itu sendiri ya, Pak ya. Iya. Yang makanya viral terus jadi adanya demo di jalan seperti itu ya, Pak ya. Iya. Dari DPR sendiri sih, kalau saya ngelihatnya itu udah mau dibubarin dari masa jabatannya Gus Dur bahkan ya, Pak ya. Ketika Gus Dur jadi presiden dulu betul, ya. Pak. Udah mau dilengserin sama Pak Gus Dur itu sendiri. Tapi malah Pak Gus Dur sendiri yang dilengserin gitu, Pak. Gitu. Aneh itu, Pak. Aneh ya, sekali itu, Pak. Aneh banget itu. Jadi ngelihat dari pandangan Pak Gus Dur sendiri, kenapa Pak Gus Dur udah mau bubarin DPR sendiri itu karena Pak Gus Dur mungkin udah pikirannya itu udah jauh, Pak,
sampai pikiran saat ini mungkin ya, DPR ini hanya menyusahkan masyarakat gitu, DPR ini hanya membuat membuat kayak masyarakat tuh geram sama mereka gitu. Pandangan Gus Dur mungkin seperti itu. Jadi karena Pak Gus Dur dengan geram seperti itu, Pak Gus Dur mau lengserin tapi malah dia yang dilengserin gitu, Pak. Oh gitu. Iya iya Aneh itu, iya. Pak. Tapi tentang ngomong-ngomong tentang Gus Dur dan ketika itu Gus Dur mempunyai inisiatif untuk membubarkan DPR, itu Gus Dur salah atau benar ketika itu? Menurut Mas Fadlan sebagai Gen Z yang saat itu mungkin masih SD ya waktu Iya, Gus Dur jadi presiden. Gini, Pak, kalau orang mau ngejatuhin seseorang itu kan pasti ada tujuannya dia sendiri apa ya, Oke. entah tujuannya kayak misalkan di dunia pekerjaan nih, ada kinerja yang kurang bagus dari karyawan, pasti bakalan dipecat dong, Pak, ya Iya, kan? iya, iya, Seperti iya. itu kan. Nah, dari Gus Dur sendiri melihat DPR yang kinerjanya kurang bagus, makanya pengen dipecat semua tuh sama Gus Dur, seperti itu, Pak. Institusinya Iya, dibubarkan gitu. oknum-oknum yang nggak pentingnya itu Buang. dibuang gitu, Pak, dibersihin gitu. Oke, oke, oke. Cuma karena emang kuasanya lebih tinggi, jadi Pak Gus Dur yang dilengserin. Nah, sampai saat ini terjadi kan, makanya kenapa kemarin habis 17-an Agustus diumumin gaji DPR jadi 3 juta per harinya. 3 juta per 3 hari. juta, Pak. Bahkan Buset. menurut data itu gaji DPR itu 20 kali lipat dibanding gaji UMR, Pak. Buset. Gede juga ya? Iya, sedangkan di negara-negara lain kita lihat dari negara Malaysia, Singapura itu gajinya cuma 4 kali lipat dari gaji UMR masyarakatnya mereka, Pak. Sedangkan di Indonesia itu lebih dari 20%, Pak. 20 kali lebih besar dari UMR, Pak. Kan DPR slogannya gini, wakil rakyat. Makanya itu, Iya, Pak. wakil rakyat diwakili kita, diwakili untuk enak, untuk poya-poya. Kita udah terwakili dalam hal ini. Ini bercanda ya, konteksnya bercanda. Kita hanya diwakili oleh mereka untuk poya-poya. Jadi kita nggak boleh menuntut harusnya. Kita nggak boleh ikut poya-poya juga ya. Udah diwakilin sama mereka ya, Pak ya. Ini konteks bercanda. Lanjut. Seperti itu, Pak. Makanya kenapa pas 17 Agustus itu yang harusnya kita merasa senang, kita harusnya merasa Semangat kayak perjuangan ya. bersemangat berjuang gitu, itu diramaikan dengan berita seperti ini tuh, jadi merasa kemerdekaan kita yang kemarin itu sedih gitu, Pak. Sedih gitu. Kayak bukannya malah bersenang-senang, tapi kita malah sedih dengan kondisi negara kita yang lagi kacau seperti ini, Pak, gitu. Saya garis bawah ya, bukan Iya, Pak. kacau, tapi menurut saya negara ini nggak kacau, tapi banyak oknum yang ingin negara ini jadi kacau, jadi Iya, chaos, betul, Pak. agar pemerintahan Pak Prabowo mungkin ya mereka tidak suka tentang adanya pemberantasan korupsi, kayaknya begitu. Iya Jadi sih, Pak. kita garis bawah ya, negara ini tidak kacau, Negara ini tapi banyak orang konglomerat yang mafia itu Iya. ingin negara ini chaos. Oke, Mungkin gitu ya. sepakat, Pak, saya, Pak. Sepakat ya. Sepakat, Pak. Oke. Oke, nah itu tadi, Pak, kenapa oknum-oknum itu banyak ulah gitu ya kan, membuat negara ini kacau. Karena oknum itu sendiri ingin memperkaya dirinya sendiri, Pak, sebagai pemerintah. Tapi bukan untuk mewakili rakyat ya, Pak. Tapi ingin memperkayanya dirinya sendiri gitu, Pak. Jadi lewat pejabat, lewat Iya, mereka menjadi mempunyai profesi atau jadi pejabat jabatannya ya. ya Dengan seperti itu, Pak. jabatannya Dengan ya. jabatan-jabatan mereka yang tinggi jadi DPR, itu dia pengen memperkaya dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat, Pak. Seperti itu. Makanya gitu. masyarakat sekarang lagi geram-geramnya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Oh ya, tadi ngomong-ngomong kan Mas Fadlan itu masih tadi tapi kerja juga ya. Iya, Kerja sambil di kerja saya, PT Pak. apa, Pak? Mas Fadlan ini Saya sebagai sekarang orang teknik. Oke. Saya sekarang lagi di PT Daitan, Pak. Kerja di Daitan Kerja di Daitan, Pak. sebagai engineer. Engineer ya, Pak. Oke. Berarti dapat duit dong. Dapat, Pak. Kerja. Alhamdulillah. Berarti kuliah dengan biaya Dari hasil kerja, Pak. Alhamdulillah. Jarang loh orang-orang kayak Mas Fadlan ini, Iya, Pak. anak-anak kayak Mas Fadlan, Gen Z, tapi sudah bekerja untuk mencukupi kebutuhan pendidikannya ya. Tapi kalau saya lihat sendiri ya, Pak, Gen Z sekarang tuh menurut saya hebat-hebat, Pak. Hebatnya kenapa? Hebatnya sekarang itu kita lihat dari yang kemarin itu ya, Pak ya. Yang ada yang aksi turun ke jalan itu dari Afan ya, Pak. Itu kan dia meninggal ya, Pak. Itu termasuk salah satu Gen Z, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Iya. Afan ini
dia sedang bekerja Pak, lagi semangat-semangatnya bekerja, Iya, dia melintasi area demo dan dia, tertabrak lah Pak, tertabrak tertabrak. tertabrak mobil dari polisi itu Pak. Itu sengaja tuh gimana tuh? Pelan-pelan ngomongnya takut kedengeran. Sengaja atau Kayaknya enggak tuh? sengaja sih Pak itu Pak. Serius? Ini pendapat sendiri ya, ini hanya pendapat ya. Iya, karena Menurut kan Mas Fadlan? udah ketabrak seperti itu. Nah, pendemo itu juga nggak langsung mukulin mobil itu Pak, tapi pendemo itu nyamperin si Avan itu, dan mobil itu kenapa nggak mundur dulu gitu Pak, untuk Oh, membebaskan Avan yang udah terlindas di bagian depan itu Pak, oh, gitu. Masih ada space untuk mundur Pak kalau saya lihat ya Pak. iya. Nah, saya nggak tahu gimana pikiran polisi yang goblok apa gimana itu ya Pak ya. Koreksi dulu. Bukan polisi, oknum Oknum itu polisi. ya Pak ya, Iya, oknum ya Pak ya. oknum ya, ya. Oknum itu kenapa sampai pikirannya dia terus bablas seperti itu, nggak mikirin nyawa orang, itu menurut saya sangat kecewa sih Pak dari situ Pak, dengan Takut. oknum yang nggak jelas seperti itu Pak. Oh gitu ya. Berarti sangat kecewa ya Sangat dengan kecewa Pak. oknum polisi yang Saat bertugas udah eh, sangat over ya Iya betul Pak. dalam menanggulangi Mm-mm. mahasiswa Iya. atau masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi Toh di kalau jalan. mobil itu dipukulin juga nggak bakalan hancur Pak, itu mobil baja soalnya Pak. Tapi kalau dibakar ngeri bro. Kan tapi waktu demo kemarin itu nggak ada yang bawa api Pak. Oh gitu ya. Oh iya Iya, iya, iya. untuk Oke. bakar mobil itu nggak ada yang niatan buat ngebakar. Oke, Paling oke. cuma pukulin pakai kayu doang Pak, baja sama kayu juga kalah kayu Iya, Pak. iya, iya, iya. Seperti itu Pak. Oke, 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 oke. Siap, 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 Heeh. siap, siap. Oke, berarti kesimpulannya Gen Z itu tetap apa? Kesimpulannya dari saya Pak, eh, Gen Z Tentang sekarang ini, pendapat politik dan mhm, negara yang saat ini katanya banyak beberapa orang entah itu asing itu menginginkan negara kita itu chaos. oke. Dari sudut pandang saya Pak, Gen Z kan terkadang ada beberapa yang kayak, "Wah Gen Z sekarang mah nggak kayak dulu kayak gini-gini ya Pak ya, Hmm, hmm, nggak hmm. kayak dulu dia lemah sekarang mah anak-anaknya," gitu. Hmm, Enggak Pak, kalau Gen Z sekarang itu lebih ke perhatian kepada negaranya, lebih ke hmm, bekerja keras, kalau menurut saya seperti itu Pak, hmm. heeh. Tapi nggak semuanya begitu, ya kan? Iya Pak, Nggak cuma kalau semuanya. misalkan kita lihat, kadang sedihnya sama Gen Z sekarang itu ada yang, dia nggak mementingkan pendidikan Pak. Sedihnya saya seperti itu, kenapa Gen Z sekarang tuh pada, nggak aware terhadap pendidikan gitu Pak. Kadang di kampus juga dia udah kuliah tapi tetap masih main-main, bukan kuliah dengan sungguh-sungguh gitu ya Pak Oh, ya. banyak yang seperti Ada itu. beberapa yang seperti itu gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi, mungkin kita sebagai Gen Z yang benar ini, kita sebagai Gen Z yang baik lah bisa dibilang. Wih, ngeklaim diri sendiri Enggak nih, Pak, Gen Z yang baik nih. Gen Oke, Z oke, oke, oke. Gak Gen Z apa-apa, yang gak bisa apa-apa. mencerminkan ke Nah, teman-teman kita, ayolah iya, kita ajak teman-teman kita yang lain untuk, menjadi Gen Z yang baik juga gitu Gen Pak. Z yang Heeh, bermanfaat, Gen Z yang memikirkan bermanfaat. masa depan bangsa, Iya, seperti itu memikirkan Pak. dirinya gitu ya, Heeh, setuju Pak. dan agar mempunyai kualitas ya, Nah, karena Gen Z kan akan melanjutkan generasi milenial ya betul Pak, nantinya. Bahkan siapa tahu kelak nanti Gen Z yang ada saat ini mungkin Fadlan bisa saja jadi menteri kan nggak tahu. Kalau saya jadi presidennya. Bercanda, bercanda. Ya semoga lah Gen Z kalau misalnya nanti ada yang jadi DPR gitu kan, nggak seperti oknum-oknum yang sekarang ini lah Pak ya. Oh gitu. Heeh. Oke, oke, Lebih berkualitas lah semoga DPR ke depannya Pak. oke, oke. Amin, amin, amin ya. Amin ya Pak ya. Oke. Mungkin cukup ya untuk pembahasan tentang demo kemarin Oke, ya dan DPR yang iya, apa tadi? yang Joget-joget. joget-joget gak jelas itu Pak. Oke, oke, oke. Sip, sip. Makasih Mas Fadlan. Iya Pak, Makasih Mas sama-sama Pak. Yosi udah datang.